Shalom semuanya, terima kasih buat yang mau menonton video ini. Selamat datang kembali di channel Wartawan Injil. Ya, langsung saja pada kesempatan ini adalah video ketiga dari seri menjawab fitnahan dan tuduhan Stephen Tong. Ya, jadi dalam buku tulisannya ini Stephen Tong yang berjudul Allah Tritunggal, Stephen Tong sudah menuduh orang-orang Unitarian. Di dalam halaman 75 buku ini ditulis bahwa orang-orang Saksi Yehova, Mormon, Unitarian, Unification Church, dan beberapa kelompok lainnya oleh Stephen Tong dikatakan sebagai sesat. Dianggap sesat sebab oleh Stephen Tong dianggap tidak sesuai dengan ajaran Tritunggal yang diajarkan oleh Stephen Tong. Ya. Nah, buku ini sudah terbit sejak tahun 1990, bulan Juni. Dan kemudian disebarkan terus-menerus sampai terakhir saya beli ini tahun 2020, bulan Juni juga. Ya. Jadi buku ini sudah disebarkan selama 30 tahun lebih, menyebarkan fitnah dan tuduhan kepada orang-orang Unitarian. Unitarian adalah orang-orang yang percaya bahwa Allah itu uno. Unitarian, sebutan dari pengikut-pengikut orang yang percaya kepada Allah yang uno atau satu atau esa atau tunggal, bukan tritunggal. Nah, bagi saudara-saudari atau teman-teman yang menonton video ini yang belum menonton bagian kedua dan bagian pertama, harap terlebih dulu tonton dulu yang bagian pertama dan kedua, ya. Baru tonton yang bagian ketiga ini. Nah, baik, langsung saja saya mulai. Pada kesempatan ketiga ini langsung saya akan membedah kajian Stephen Tong yang ditulisnya dalam halaman 40 ya. Stephen Tong menyebut bahwa Allah di dalam perjanjian lama disebut sebagai Elohim, bahasa Ibrani ya. Elohim itu artinya adalah jamak atau lebih dari satu. Jadi kata Elohim menurut Stephen Tong artinya adalah lebih dari satu. Nah, ini dipakai. Jadi kata Elohim ini oleh Stephen Tong dipakai sebagai sebuah upaya eisegesis atau upaya pembenaran untuk membenarkan ajarannya bahwa Allah itu tiga pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah, karena tiga pribadi bukan satu pribadi, maka disebutnya Elohim. Karena akhiran im artinya adalah jamak atau lebih dari satu. Begitu doktrin atau pengajaran yang terus-menerus diajarkan oleh Stephen Tong kepada banyak sekali orang. Nah, pada kesempatan ini mari kita bongkar bahwa ini hanyalah sebuah dalih dan ketidakjujuran sebenarnya. Atau kalau dengan kata tegas kita katakan ini sebuah kebohongan. Kebohongan intelektual. Ini termasuk kejahatan intelektual. Karena menyebarkan ajaran yang tidak benar. Nah, tentang kata Elohim nih saudara-saudariku. Sebenarnya di dalam bahasa Ibrani bukan berarti jamak atau lebih dari satu. Bukan. Ya. Tetapi akhiran im pada kata Elohim ini artinya adalah keagungan atau kebesaran. Ya, sekali lagi saya tegaskan bahwa akhiran im pada kata Elohim itu sebenarnya bukan berarti jamak atau lebih dari satu. Jadi bukan bentuk plural. Ya. Bukan suatu bentuk kemajemukan. Tapi ini suatu bentuk pengagungan atau memuliakan atau suatu bentuk kebesaran. Maka disebut sebagai Elohim. Ya. Nah, contoh kata di dalam bahasa Ibrani yang juga memakai akhiran im yang juga berarti kemulia atau besar atau agung. Itu seperti misalkan orang menyebut langit. Langit disebut sebagai samayim. Ada imnya. Samayim karena langit itu agung dan besar dan mulia. Kemudian di bahasa Ibrani ada juga orang menyebut wajah. Seperti wajah saya ini satu. Dalam diri satu manusia ini tidak dalam satu wajah tidak terdiri dari beberapa wajah atau beberapa pribadi wajah yang lain, tidak. Wajah dalam bahasa Ibrani disebut sebagai panim, ya, panim. Ada akhiran imnya. Mengapa? Karena wajah adalah bagian anggota dari tubuh manusia yang dianggap paling mulia atau sangat mulia, agung, besar. Maka disebut dengan akhiran im, yaitu panim.
Kemudian air atau laut juga disebut sebagai mayim. Karena besar, agung, mulia. Nah, jadi akhiran im pada kata Elohim itu setara bobotnya dengan pada kata panim, pada kata samayim, pada kata mayim, juga pada kata hidup, kayim. Ya. Jadi artinya adalah keagungan atau kebesaran, kemuliaan, dan bukan berarti kemajemukan atau banyak lebih dari satu, bukan. Ya, itu secara bahasa Ibrani. Nah, kemudian kalau kita tinjau secara alkitabiah, kata Elohim ini juga dipakai kepada banyak pribadi atau banyak sosok. Ya, misalkan hantunya Samuel tertulis di dalam Samuel 28, 1 Samuel 28 ayat 13. Ya, di situ dikatakan bahwa muncul suatu Elohim dari dalam bumi. Itu kita akan berbicara tentang arwahnya Samuel yang dipanggil oleh dukunnya Saul. Ya. Jadi Saul meminta pertolongan seorang perempuan dukun untuk memanggil arwahnya Samuel. Kemudian dikatakan muncullah suatu Elohim. Nah, jadi satu di situ arwahnya Samuel yang disebut sebagai Elohim itu cuma satu pribadi, satu sosok, tidak terdiri dari beberapa hantu-hantu, tidak. Kemudian kata Elohim juga dipakai dalam menyebutkan dewa-dewa bangsa lain, ya. Jadi misalkan dewa-dewa bangsa di sekitar Israel dikatakan Dagon. Di dalam Hakim 16 ayat 23 sampai 24 itu. Itu yang dipakai adalah kata Elohim. Dagon disebut sebagai Elohim. Jadi dalam satu Dagon itu tidak terdiri dari beberapa pribadi Dagon-Dagon yang lain. Yaitu dewanya bangsa Filistin, ya. Kemudian ada juga dewa Kamos, yaitu disebut sebagai Elohim juga. Tertulis di Hakim-Hakim 11 ayat 24 atau 1 Raja-Raja 11 ayat 33. Kemudian ada juga Dewi Asitoret, dewinya bangsa Sidon. Ada juga dewa Milkom. Ya. Semua dewa dan dewi itu disebut sebagai Elohim. Dan bangsa-bangsa itu Elohimnya ya cuma satu itu, tidak terdiri dari beberapa pribadi. Kemudian contoh yang lain, Musa di dalam Keluaran 7 ayat 1 juga dikatakan sebagai Elohim. Musa manusia, orang yang datang sebagai penyampai firman Allah disebut sebagai Elohim. Nah, di Keluaran 7 ayat 1 ketika Musa disebut sebagai Elohim, kita semua tahu bahwa Musa itu tidak terdiri dari beberapa pribadi. Musanya ya cuma satu pribadi. Tidak ada dalam diri satu Musa terdiri dari beberapa Musa. Nggak ada. Ya, jadi jelas kata Elohim sama sekali tidak berarti jamak dalam arti jumlahnya banyak atau lebih dari satu, tidak. Jadi argumen di buku ini, di buku tulisannya Pak Tong ini, yang mengatakan bahwa Elohim adalah suatu himpunan atau artinya banyak lebih dari satu, ini jelas adalah kebohongan intelektual. Ya, bukan suatu kebenaran. Maka seperti kemarin saya sudah sampaikan, kalau di sini tulis sebagai seri pembinaan iman Kristen. Kedepannya buku ini pada suatu saat akan dianggap sebagai sebuah seri penyesatan iman Kristen. Ya, jadi peradaban dunia ini kan akan terus berubah. Akan tiba saatnya bahwa buku-buku semacam ini akan dianggap sebagai sampah-sampah peradaban. Ajaran-ajaran yang tidak alkitabiah atau ajaran-ajaran hasil pola pikir manusia yang asal saja, bukan sebuah kebenaran. Meskipun selama puluhan tahun di Indonesia selama ini mungkin buku ini dipuja-puja orang, dianggap sebagai kebenaran. Tapi pada waktunya buku ini akan dianggap hanya sebagai sebuah sampah saja dari sebuah peradaban yang pernah terjadi. Itu yang pertama tentang kata Elohim, ya. Jadi sangat bohong jika Pak Tong menuduh bahwa Unitarian sesat. Sementara Pak Tong menafsirkan kata Elohim atau mengajarkan kata Elohim tidak sesuai sebagaimana mestinya.
Ya, Elohim tidak berarti sebagai banyak atau lebih dari satu, tidak. Tapi Elohim artinya adalah seperti panim, wajah ya, seperti samayim, seperti langit, seperti mayim, air. Artinya adalah agung, keagungan atau kebesaran atau kemuliaan. Sehingga ada akhiran im. Itu yang pertama. Selanjutnya kita akan bahas juga kebohongan yang telah disajikan oleh buku ini. Di halaman 56 ya. Di halaman 56 di sini ditulis begitu jelas bahwa Yesus dikatakan Yesus bangkit sendiri. Jadi Pak Tong melalui bukunya ini mengajarkan doktrin Allah Tritunggal untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Pak Tong mengajarkan bahwa Yesus ketika mati kemudian bangkit, itu Yesus tuh bangkit sendiri. Jadi kayak zombie gitu. Mati tiba-tiba bangkit sendiri. Ya. Nah, saudara-saudariku, pernyataan bahwa Yesus mati dan bangkit sendiri ini jelas adalah suatu pernyataan yang sangat tidak alkitabiah. Sama sekali bukan ajaran Alkitab. Sekali lagi, ajaran Pak Tong yang ditulis di dalam buku Tritunggal ini, Allah Tritunggal ini, yang mengatakan bahwa Yesus bangkit dari kematian karena bangkit sendiri. Artinya bangkit atas kuasanya sendiri sebab dia Allah yang Maha Kuasa. Begitu maksudnya ya. Argumen ini hanyalah sebuah kebohongan intelektual. Mengapa? Karena di dalam teks-teks Alkitab Perjanjian Baru ada banyak sekali ayat yang menyatakan bahwa Yesus Kristus dibangkitkan oleh Allah. Kebangkitan Yesus adalah karena Yesus dibangkitkan oleh Allah. Atau karena Allah Bapa membangkitkan Yesus Kristus. Saudara-saudari bisa buka ayat-ayatnya ya. Saya sampaikan cepat, nanti bisa dibaca sendiri. Misalnya di Matius 16 ayat 21. Ya, di situ dikatakan, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Kemudian Lukas 9 ayat 22. Kemudian Kisah 2 ayat 24. Kemudian Kisah 2 ayat 32. Kisah 3 ayat 15. Kisah 4 ayat 10. Kisah 5 ayat 30. Kisah 10 ayat 40. Itu semua mengatakan, ada yang mengatakan Allah membangkitkan Yesus, ada juga yang mengatakan telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Jadi di ayat-ayat itu semua mengatakan begitu. Lanjutnya. Mana tadi? Kisah 10 ayat 40 sudah ya. Kisah 13 ayat 30. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Banyak saudara-saudari, ayatnya ada puluhan. Kisah 13 ayat 34. Allah telah membangkitkan dia. Kisah 13 ayat 37. Yesus dibangkitkan Allah. Ya, jelas ini. Kemudian Roma 6 ayat 4. Kristus telah dibangkitkan. Roma 7 ayat 4, Roma 8 ayat 11, Roma 10 ayat 9b, 1 Korintus 15 ayat 4, 1 Korintus 15 ayat 12, 1 Korintus 15 ayat 20, 2 Korintus 4 ayat 14, Galatia 1 ayat 1b, Efesus 1 ayat 19 sampai 20, Kolose 2 ayat 12. Ini semua berkata bahwa Allah membangkitkan Yesus. Atau Yesus dibangkitkan Allah. Kemudian 1 Tesalonika 1 ayat 10, 1 Petrus 1 ayat 21, 1 Petrus 3 ayat 18 ya. Tadi ayat-ayat yang saya sampaikan sekitar 24 atau 25 ayat itu. Dan masih ada ayat-ayat yang lain. Bisa dicari sendiri saudara-saudariku ya. Jadi di seluruh kitab Perjanjian Baru tidak pernah dikatakan bahwa Yesus bangkit sendiri dengan kuasanya karena dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Enggak ada. Jadi ketika Yesus mati, Yesus dibangkitkan oleh Allah. Allah lah yang membangkitkan Yesus Kristus. Ya. Mau tidak dibiarkan berkuasa, ada tertulis ya. Mau tidak dibiarkan berkuasa, tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Nah, jadi jelas klaim dalam buku ini halaman 50 berapa tadi? 56 ya. Bahwa Yesus bangkit sendiri.
Ini jelas-jelas suatu kebohongan intelektual. Nah, saudara-saudariku, adalah satu hal yang saya sudah banyak sekali bertemu, berdialog, dan berdebat dengan guru-guru pengajar Trinitas ya. Dari tahun 2096, 97, mulai tahun 98. Tahun 98, 1998 dulu saya pernah menjadi pengajar Trinitas selama 2 tahun sampai tahun 2000. Ya, kemudian setelah itu saya sering berdialog dan berdebat dengan banyak orang, pendeta maupun teolog-teolog. Dari tahun 2000 sampai sekarang, entah sudah berapa ratus atau berapa ribu orang. Selalu semuanya, jadi 100% ya, bukan 99,9, bukan, tapi 100% dari semua pengajar-pengajar Tritunggal selalu mengajarkan doktrinnya dengan kebohongan. Bukan dengan kejujuran, tapi dengan kebohongan. Sama juga persis dengan apa yang dilakukan oleh Pak Stephen Tong ini. Ya, kalau saudara melihat dengan jelas kemarin di video yang pertama dan yang kedua, saya sudah buktikan juga kebohongan-kebohongannya. Dan di video yang ketiga ini juga tadi sudah saya buktikan tentang kata Elohim. Terus yang kedua tentang kebangkitan Yesus. Ya. Jadi memang doktrin Tritunggal atau Trinitas ini sejak 1500 lebih tahun yang lalu, sejak pertama kali muncul, itu diajarkan, disebarluaskan dengan ketidakjujuran. Serta juga kadang-kadang disertai dengan kekerasan dan kejahatan. Para pengajar Trinitas, gereja-gereja zaman masa kegelapan dulu, sering memaksakan orang untuk percaya kepada Trinitas atau Tritunggal. Bahkan pernah yang ada yang namanya Michael Servetus dibunuh ya, karena tidak percaya atau karena menolak keras doktrin Tritunggal. Dan yang bunuh itu adalah John Calvin. John Calvin itu adalah tokoh pujaannya Stephen Tong, penulis buku Allah Tritunggal ini. John Calvin, Stephen Tong adalah pengikut gereja Reform atau pengabar Reform. Ya, Reform ini adalah pengikut Calvin, maka mereka menyebut diri sebagai Calvinis. Nah, jadi nenek moyang yang dikagum-kagumi oleh mereka ini, dia adalah seorang pembunuh sadis, yaitu John Calvin yang sudah membunuh dengan cara membakar hidup-hidup. Jadi Michael Servetus itu dibakar hidup-hidup. Saudari, kalau nggak percaya dengan saya, silakan baca semua buku sejarah gereja, atau kalau zaman now gampang tinggal klik buka di YouTube atau cari di Google, banyak sekali yang membahas tentang kejahatan John Calvin ketika membunuh Michael Servetus ini. Ya. Jadi saudara-saudariku, pada kesempatan video ini saya menyampaikan dua hal itu. Sampai jumpa di video berikutnya. Seperti biasa, jika ada penyampaian dari kata-kata saya yang mungkin dianggap kurang berkenan atau kurang elok atau seperti apalah, saya mohon maaf. Dan jika saudara-saudari adalah seorang Kristen, kita harus saling memaafkan 70 kali 7 kali. Jangan kemudian marah, dendam, apalagi sampai membunuh seperti yang dilakukan oleh Calvin, si penjahat itu ya, yang sudah membunuh orang yang tidak mau ikut ajarannya. Jangan jadi seperti itu. Tuhan Yesus memberkati.